Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini bersama kita Ketabe Channel dalam acara podcast bincang-bincang bersama orang-orang ternama, orang-orang yang baru-baru mulai muncul di platform YouTube ini teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang bersama seorang narasumber kita. Sudah hadir bersama kita teman-teman. Seorang wanita cantik. Ya, wanita cantik, wanita cilik yang sangat cerdas dan energik. Nah, selain cantik, ternyata dia ini juga mempunyai bakat yang luar biasa teman-teman. Dia adalah seorang chef. Seorang chef yang sudah mulai terkenal sih teman-teman ya, sudah mulai terkenal khususnya di kalangan kita ya teman-teman ya. Kita akan kita panggilnya teman-teman yang bernama Chef Ratifa. Iya, silakan duduk Chef. Selamat datang. Iya, apa kabarnya Chef pagi ini? Baik. Baik. Oke Chef, kali ini nih teman-teman kita nih sudah hadir nih bersama kita mau menyaksikan bincang-bincang kita bersama ya. Ya. Jadi keseharian Chef ini apa? Memasak dong. Memasak, iya. Jadi Chef kulinernya itu yang sering dimasak itu kuliner apa aja Chef? Biasanya. Ada nugget, tapi pertama kali aku bikin kue sih. Kue ya. Ya. Sudah pernah dicoba siapa aja Chef? Siapa aja apa? Yang nyobanya misalnya selain Chef, apakah ada teman misalnya ataupun keluarga yang lain? Udah ya Chef ya? Udah ya? Iya. Oh iya, itu yang nugget itu penasaran di nuggetnya Chef? Iya. Chef, penasaran di nuggetnya itu biasanya kan teksturnya itu pasti dari daging ya olahannya atau ayam ya pastinya. Iya. Chef bikinnya dari ayam atau ada inovasi yang lain Chef? Dari apa kira-kira Chef? Enggak sih, cuma dari tepung aja. Dari tepung. Chef bisa menghasilkan sebuah nugget yang dari tepung. Ya, kenyal-kenyal kayak gitu. Rasanya baru ya nugget itu. Oh iya, ini sebuah inovasi loh teman-teman nih. Ini sebuah inovasi yang terbaru, ini kreasi. Yang biasanya pakai ayam jadi berubah pakai tepung. Oh, ini bisa kita bilang ini teman-teman ya alternatif solusi. Jadi Chef ini menawarkan sebuah alternatif solusi. Ketika kita nggak punya ayam, kita bisa juga tetap bisa menikmati sebuah nugget ya Chef ya. Iya. Oh, tentu bahannya bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di rumah kita gitu, Chef ya kurang lebih. Iya. Oh iya. Terus untuk Chef saran-sarannya untuk anak-anak Indonesia ini gimana Chef? Biar mereka juga punya ide-ide kreatif, inovasi seperti itu. Seperti apa Chef? Sarannya supaya anak-anak yang lain juga bisa kayak Chef nih. Ya perlu berlatih gitu loh. Perlu berlatih, terus ini ya berlatih, terus apa lagi Chef? Meningkatkan kemampuannya ya. Ya. Oh iya. Kalau misalnya kita olahan kuliner yang daerah itu apa Chef? Yang ada di sini Chef? Ya kurang lebih pentol sama yang pedas-pedas itu loh. Oh yang pedas-pedas. Enggak, yang kita ini kan Chef, kita ini ada di mana Chef? Di Kota Pangkal Pinang ya Chef ya? Iya. Di sini Chef. Ngadep sini aja, nggak usah kamera, ngadep sini aja. Nah, jadi kan kuliner itu kan yang lokal maksudnya, kuliner lokal yang ada di Pangkal Pinang itu apa Chef? Lempah-lempah atau empek-empek misalnya ada nggak Chef? Kayak gitu tuh, tapi aku nggak suka bikinnya kayak gitu. Enggak ya? Tapi kalau yang misalnya kayak yang terkenal itu di Bangka itu kan ada otak-otak Chef, empek-empek, bakwan misalnya, itu Chef pernah nggak bikin misalnya? Enggak lah. Belum ya? Belum. Oh berarti Chef ini lebih ke yang luar ya, masih di orientasinya makanan-makanan yang luar ya, bukan makanan daerah ya Chef ya?
Ya, kurang lebih kue, misalnya nugget, misalnya pizza, misalnya kayak gitu. Oh, Sep lebih ke makanan kekinian ya? Ya, makanan kekinian yang orang suka-sukain lah. Oh iya. Terus ini agak sedikit privasi ya Sep ya, ngobrolnya agak sedikit pribadi nih Sep. Ya. Sepnya udah sekolah kelas berapa Sep? Apa Sep? TK ya? Iya. Ya. Oh iya, hebat sekali loh Sep. Dari seorang ini teman-teman ya, dari seorang teman kita ini Septiva ini masih TK loh ya Sep ya, masih TK tapi sudah cukup brilian teman-teman. Dia bisa membuat sebuah apa namanya itu masakan yang bahan bakunya itu menyesuaikan dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi ini suatu ide yang cukup kreatif sih kalau kita nilainya ya. Jadi Sep ini membiasakan hidup sederhana ya, tidak perlu bahan-bahan yang mewah, yang harus ribet mencari. Misal membuat suatu nugget misalnya harus ayamnya, harus apa misalnya pentol, harus ada daging sapinya. Sep ini justru berinovasi dengan apa yang ada di rumah gitu Sep ya. Jadi tidak terlalu merepotkan. Jadi artinya ini suatu makanan alternatif. Kita bisa makan enak tetapi dengan harga yang terjangkau. Gitu Sep ya, kurang lebih ya. Ya, tapi kalau ada bahan yang benar-benar kita perlukan harus tetap juga dibeli. Oh gitu. Ya. Terus ini dengar-dengar Sep. Ini dengar-dengar ya ceritanya. Baru-baru ini Sep itu pernah bikin es krim banana ya katanya Sep ya. Ya. Ini kayak ada bocor-bocoran gitu Sep. Kita dengarnya benar nggak Sep? Tuh. Benar. Oh itu. Tapi kurang lebih nggak menjadi guys, soalnya nggak ditaruh air, encer. Oh terlalu kental ya. Ya. Oh jadi ya memang kita itu memang kadang-kadang kita harus belajar dari suatu kegagalan juga Sep ya. Ya. Jadi memang Sep ini pernah kita dengar ya teman-teman ya, seorang ahli memasak yang sekarang namanya mungkin teman-teman sudah pada tahu dan mungkin rata-rata pernah mencoba tuh makan ayam KFC. Apakah teman-teman pernah makan ayam KFC? Nah itu banyak sekali ya literatur ataupun cerita tentang bagaimana orang membuat ayam KFC itu pertama kali, berapa kali gagal Sep ya, mengalami gagal, terus buat lagi, coba lagi. Jadi dia tidak pernah menyerah Sep, akhirnya menemukan suatu masakan yang mendunia sampai sekarang, jadi ayam KFC seperti itu. Nah jadi mungkin Sep juga kayak gitu Sep ya, gagal nggak apa-apa ya, coba lagi gitu ya. Intinya jangan pantang menyerah. Oh iya, iya betul sekali teman-teman. Nah ini kita dapat nih, jadi teman-teman kita sambil ngobrol dengan Sep Tiva, kita juga dapat ilmunya teman-teman. Kita sambil gali-gali nih teman-teman, nih kita dapat bocoran ilmunya. Nah dia ini selain Sep ini pintar memasak, dia juga ternyata punya apa namanya ujangan-ujangan buat kita teman-teman, supaya kita jangan menyerah, jangan langsung down ya Sep ya, jangan langsung menyerah aja. Misalnya gagal ya udah coba lagi aja, apa ya Sep ya. Ya terus kalau untuk dunia pendidikan nih Sep, nah sekarang kan lagi marak nih dunia pendidikan, lagi liburan kayak gini, cukup lama nih 2 minggu Sep. Nah kalau menurut Sep gimana? Itu apakah menyenangkan ataupun kangen dengan sekolahnya atau seperti apa Sep? Ini kan liburnya, apakah terlalu lama menurut Sepnya liburnya ataupun nggak apa-apa libur, yang penting semangat ataupun tetap belajar atau seperti apa Sep? Ya aku tidak. Nggak apa-apa ya, nggak tahu. Oh, Sepnya jadi malu teman-teman. Kayaknya Sep ini kayaknya masih bahagia nih liburannya teman-teman ya. Tapi 2 hari lagi Sep, Senin udah masuk dong sekolah dong ya. Iya Sep ya. Oke Sep, kita tanya-tanya lagi ya teman-teman ya. Masih ada beberapa pertanyaan. Iya, iya 2 hari lagi. Nah, oke Sep. Kira-kira menurut Sep nih, ini kan bintang tamu yang pertama ini di podcastnya
Bang Arman Ketabe ini kan kita ngundang Chef Tifa ya, Chef Tifa. Nah, menurut Chef yang kedepannya ini yang bagusnya kita ngundang siapa lagi Chef buat acara podcast kita? Masukannya teman-teman nih. Kira-kira kita undang siapa nih? Biar lebih seru nih acara podcast kita. Kita ngobrol sama siapa nih Chef? Selanjutnya bagusnya. Siapa? Enggak, ini kan kita ngobrolnya sama Chef Tifa nih. Selanjutnya kira-kira kita ngobrol sama siapa Chef? Ita. Oh, Mbak Ita ya. Mbak Ita ini dia apa Chef? Ahliannya apa? Biar kita kasih sedikit bocoran nih buat kurang teman-teman. lebih melukis lah. Melukis, oke. Jadi mungkin konsepnya nanti teman-teman, sahabat-sahabat Ketabe. Jadi selanjutnya kita mungkin akan mengundang narasumber sambil kita challenge dia untuk membuat suatu karya teman-teman. Jadi kali ini kita kan bincangnya bersama Chef Tifa. Hanya ngobrol aja di podcastnya. Nanti kita mungkin bisa kita podcast sambil challenge kan si bintang tamunya ya, Chef ya. Jadi kalau misalnya Kak Ita itu kita challenge dia membuat suatu karya, apakah itu lukisan, apakah itu squishy misalnya, dia jago loh. Nah kita bisa sambil ngobrol sambil challenge. Nah challenge-nya itu selesai atau seperti apa kayak gitu. Nah untuk Chef Tifa juga lain kali kita nih pengen lihat nih Chef masakannya itu sewah apa sih, semampu apa sih, apanya ngobrol aja sih bilangnya bisa kayak gitu. Jadi kita mau challenge juga nih Chef Tifanya memasak sambil mengobrol di acara podcast Ketabe Channel. Terima kasih teman-teman buat yang sudah bergabung, sudah menonton podcast kita. Semoga teman-teman yang menonton podcast selalu sehat, selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih Chef Tifa atas waktunya sudah bergabung bersama kami di acara podcast Ketabe. Oke teman-teman, kali ini kita akhiri dulu kebersamaan kita di acara podcast kita dengan narasumber yang tentunya sangat energik, sangat cerdas, sangat brilian dalam hal memasak, dan bukan hanya memasak tentunya, dia sudah juga memberikan kita inspirasi. Terus juga masukan tadi supaya kita jangan pernah menyerah katanya. Nah, untuk lain kali kita akan bertemu dengan narasumber yang lebih jos tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.